Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel 17 Podcast. Jaga sembung dia berotot, yuk nyambung bacot. Ya, sekarang yang kita bahas apa yang kira-kira nih? Enaknya ini bahas tentang itu aja bahas ya. apa, men? Lagi rame selama setahun ini aja gimana? Bahas apa, men? Tentang Corona. bukan Oh, COVID ini. Corona kan COVID apa men? Beda COVID itu singkatan, Corona itu versi Indonesia. oh, bahasa Indonesia. Corona. Corona kan COVID itu kan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Saya kira corona itu kepanjangan kumpulan ronda membesana. Iya. Dirimu ini ada aja. Iya, gimana mas? Masalah COVID. Masalah COVID ini gimana? COVID ini Dampaknya ke masyarakat. pasti masyarakat bekas terdampak. Mulai dari pengurangan tenaga kerja di pabrik-pabrik itu, terus UMKM ya, UMKM, PHK besar-besaran, banyak PSBB PSBB ya itu, terus dari pendidikan juga terdampak kan sekarang itu banyak siswa-siswa dan mahasiswa itu kuliahnya online. kuliah online. Saya pikir kuliah online itu ya ada sisi positifnya sama sisi negatifnya. Positifnya tuh apa? Positifnya itu berarti dia sudah mengenalkan kemajuan teknologi ya. Tidak gaptek. Ya tidak gaptek berarti. Tidak gaptek berarti. Bahwa belajar itu nggak perlu di dalam ruangan bisa berarti juga. Biar dimanapun Bisa. Tapi menurut mas ini kalau masalah belajar kayak gitu tuh efektif apa enggak? Kurang mas. Kurang efektif ya. Kurang karena kan kalau misalnya kalau jurusan yang membutuhkan praktek itu kan gimana dia prakteknya kalau harus ada human contactnya antara Iya. dosen dengan murid. kan kadang kalau kuliah online itu bisa apa kameranya dimatikan itu kan tinggal tidur sama anaknya. Oh, pengalaman berarti. Ya, saya nggak nyaman mas online. Waktu kuliah online saya sudah Lulus. ya sudah lulus. Ya, ngerti udah sarjana ya, ngerti udah sarjana. Bukan mas. Kalau corona mas, ya, men, kira-kira sampai kapan selesai men? Kira-kira ya sampai Menurut sampai men? kalau sudah divaksin seluruh rakyat Indonesia berarti corona bisa pulang kayaknya. Pulang. Ya cepat diantar aja biar cepat pulang dia. Ya, atau pakai Grab aja men. Naik promo Rp1. Pakai Oppo. Yoi. Kalau menurut Umak, ya kok, Jess, corona Jess. Corona. Dampaknya besar men. Aku sih bingung gini men. Corona itu apa ya? Kan di setiap daerah yang mengalami ya, kayak daerah kayak zona merah ataupun apa itu diadakannya PSBB. Nah aku bingung nih PSBB. Oke, PSBB selesai, terus PPKM. Nah kenapa kok cuman para UMKM masyarakat kecil aja yang dibatasin berjualan, sedangkan kayak wisata-wisata tuh Tetap buka. itu kenapa? Sedangkan kan kalau misalkan dibatasin kayak gitu kan dampaknya perputaran ekonomi di suatu daerah itu kan mengalami macet nih. Mungkin corona keluarnya jam malam aja. Ya nggak tahu juga. Jadi kan di sini kan kita beralih, cuma kita kan bertanya-tanya kenapa kan seperti itu. Ya saya kalau bilang gitu ya mungkin pemerintah punya satu alasan. Kalau saya kan bukan pemerintahan ini. Ya pemerintahnya. Kita juga cuma hanya menerka-nerka dan mengira-ngira. Hanya Kita juga pendapat kita juga kan bagian dari masyarakat rakyat kecil kan. Ya, rakyat kecil. Kita merasakan dampaknya seperti ini. yang alit ya. Karena kita juga salah satu mewakili masyarakat kecil. Iya. Saya hanya menyampaikan aspirasi apa dari yang- suara masyarakat kecil. apa yang ada di isi hati saya, bukan soal cinta tapi soal corona ini. Iya, corona. Kalau dampaknya kan saya aja kerja itu gajinya aja, wah, pendapatan menurun sehingga ada keterlambatan gaji dan sebagainya kan, aduh. Sama Susah. saya juga lagi itu merintis kecil-kecilan itu juga susah dampaknya. Sedangkan di wisata itu masih buka, nah aku saya bingung kenapa ya. Ya wisata boleh buka, terus sepak bola itu nggak boleh mas. Sepak Sepak bola adalah hiburan. iya olahraga. Cuman ya setahu kan itu kan keluh kesahnya dari masyarakat kecil. Kenapa dan kebingungan masyarakat. Mungkin ada yang bisa Mungkin bantu ada yang jawab. bisa jawab. Nanti bisa jawab di kolom komentar ya. kasih edukasi ke masyarakat, kita dari perwakilan dari masyarakat. Sama kayak kalian nih masyarakat licek. Terus masalah corona ini ya. Apalagi nampaknya masalah corona ini. Yang pasti Dampaknya. segi ekonomi yang paling terdampak. Soalnya kan kalau di setiap daerah menurut saya kayak misalkan kayak di Kota Malang, yang pengetahuan saya sendiri di Kota Malang, di Kota Batu. Nah perputaran ekonomi suatu daerah itu kan ibaratnya kayak
kereta api kayak di Jelas. Bandung kan Duduk, kayak duduk, duduk, kereta gejes, api gejes. kan. Nah, Duduk, duduk, gejes, kalau gejes. kepalanya kereta api itu nggak jalan, otomatis gerbang 1, 2 dan 3 itu nggak jalan. Enggak, ya buntutnya enggak jalan. Nah, bentuknya nggak jalan. Kalau gerbang 1 atau yang kepalanya ini jalan, otomatis gerbang 1, 2 dan 3 ini akan jalan. Iya, Jadi Bos. kalau kita kan ekonomi setiap daerah itu kan seperti halnya kayak kereta api itu. Nah, sedangkan sekarang putaran ekonomi yang di Malang, kota Malang kan kota pendidikan nomor 2 kalau nggak salah ya. Nah itu perputaran ekonomi kan lewat mahasiswa, sedangkan mahasiswa sekarang ini Banyak yang pulang. banyak pulang dikarenakan Itu belajar dari rumah. dari rumah sehingga dari- dampaknya Dampaknya kopi sepi, kos-kosan sepi, kontrak kan paling nggak ada di kontrak, apa toko-toko kecil yang biasanya pendapatannya dan lain sebagainya kayak di Batu warung makan. warung makan Ya kalau di daerah apa, di dekat UMM itu kan banyak biasanya. banyak biasanya kan ramai. Macet kalau Macet. sore pulang kuliah. Tapi sekarang kan karena ya kayak gini karena Agak sepi malah. dampaknya ya itu. Jadi dampaknya ya semua dari awalnya perputaran kan karena kan kepalanya kan dari pendidikan itu. Kalau di Batu sendiri itu kan wisata, dampaknya wisata. Jadi sedangkan wisata tuh ada yang ditutup, beberapa wisata ditutup karena peringatan segala, kena peringatan juga. Peringatan Dampaknya ya pegawainya. ya, pegawai, pegawai masyarakat karyawan sekitar. PHK, terus apalagi UMKM di sekitar wisatawan, terus kayak villa-villa dan lain sebagainya akan mengalami penurunan kan. Saya rasa mulai dari tukang parkir, tukang sapu semua terdampak. Sapu ya, Iya, tukang sapu. semua terdampak. Kalau wisata kan jadi sepi, terus siapa yang disapu? Masa orang-orang di pantai disapu? Iya sih. Dampaknya sepi. Besar dampaknya. Besar. Solusi untuk menghadapi ini, untuk masa sendiri gimana solusinya? Solusi Untuk menghadapi bertahan ini. survive dalam pandemi ini, selama pandemi ini, survive. Jadi gini apa sebenarnya kita tuh nggak terlalu apa ya, nggak kolot juga sih sebenarnya. Misalkan kita ibaratnya kayak gini lah, ya ini saran aja, kalau bisa ya dilakukan, nggak bisa ya sebisanya apa gitu. Ini kan masukan aja. Jadi kalau misalkan orang yang kita punya pendapatannya dari ini, dari misalkan kerja di A, di perusahaan A, sedangkan perusahaan A itu mengalami penurunan omset, kita ini harus punya Memutar otak lagi. memutar otak lagi. Karena apa? Karena juga Allah memberikan rezeki kepada kita kan, tidak hanya lewat misalkan kita ingin rezeki yang banyak tapi pintunya cuma satu, tempatnya cuma satu, yaitu Nah. dari situ aja. Seenggaknya kan kita harus membuka lagi tempat Lahan yang lain, baru, lahan lahan baru. Ya entah itu usaha online, jual apa? Jual beli online kayak Ya. makanan frozen dan lain sebagainya, kirim dan buruk kan bisa. Itu mungkin saran saya kalau bisa kan gitu. Berarti untuk corona ini juga itu ada dampak positifnya, masyarakat dituntut lebih kreatif lagi. Lebih kreatif lagi. Agar bisa Kreatif. membuat usaha dan Ya membuat kita juga kan harus pekerjaan. mengikuti zaman juga kan, maksudnya Iya. kondisinya seperti ini ya gimana cara survive, gimana caranya. Susah juga ya. Ya, Ya, nggak bisa saya di- juga kan langsung masyarakat itu langsung kayak gitu tuh, wih, masyarakat kecil malah kepikirannya waduh pusing nih mikir kayak gitu. ya Di sudah sini cari duit pendapatannya susah, nyari uang susah, nyari pekerjaan nggak ada menemu. kemana-mana dibatasi. Apalagi kalau punya anak, Lah. bayar beli susu dan lain sebagainya. Aduh, makanya susahnya itu loh. Susahnya itu mas Dari- dari atas kepala sampai kaki gemetar. Kelaparan belum makan. Iya, saya kira jadi cinta ternyata belum makan guys. Kalau menurut masnya gimana? Kalau tentang cara menghadapi corona, Cara menghadapi corona. ya kita harus tetap tenang, jaga kesehatan, jaga jarak. Itu menurut pemerintah. Menurut saya juga seperti itu. Pemerintah dan para dokter-dokter. Ya, kalau saya tetap jaga kesehatan dengan sering olahraga. Yang penting jaga imun tubuh. Iya, terus carilah kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya gini mas, kita lihat peluang sekecil apapun yang bisa kita jadikan cuan untuk kita bertahan hidup untuk ke depan. Oh iya benar. Misal lagi kan orang-orang corona itu kan lagi malas keluar rumah misalnya ini mas. Kalau kita punya pikiran itu cobalah buat frozen food, berarti kan orang nanti tinggal order, nanti sampai dikirim orangnya tinggal digoreng seperti itu. Jadi simple. Simple kayak gitu ya. Jadi ada pintu lain untuk Carilah mengambil kesempatan rezeki. dalam kesempitan tadi. Kesempatan. Sudah terjepit gara-gara virus ini, akhirnya kan muncul. Kan dampak dari corona ini sempat karena perekonomian di Indonesia ini mengalami penurunan di kuartal berapa? Dua kan gitu ya. Kurang paham saya mas. Kurang lebih kayak gitu. Itu kira-kira
bisa nggak baliknya kondisi perekonomian Indonesia ini kira-kira kan sampai kapan? Bisa mas. Maksudnya berapa bulan, berapa tahun, atau menurut Mas gimana? Mungkin ya harus ada penyuluhan dari pemerintah itu mas. Nah, memang pemerintah yang menggerakkannya itu. Menggerakkannya. Roda perekonomian supaya lancar lagi. Menurut Mas gimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah perekonomian. Kan Mas ini kan sarjana ekonomi. Sarjana udah lulus ekonomi makro. Mungkin membuat pelatihan agar mengedepankan UMKM itu mas. Yang terutama kan UMKM. Iya, UMKM itu Tapi sudah dampaknya kayaknya- juga banyak mas. Masyarakat sebenarnya kayaknya mudah pemerintah ada di itu. Prakerja itu Prakerja beda lagi. beda lagi. Prakerja. Beda UMKM kan usaha mikro, Kecil, menengah. Nah itu kan juga banyak kan di Indonesia, terus gara-gara corona kan juga banyak yang macet. Kalau untuk menghidupkan kembali ya itu UMKM yang telah mati itu diberi pelatihan atau diberi stimulus modal gitu. Stimulus modal. Iya. Supaya bisa usahanya bangkit lagi. Jadi perputaran Uangnya keuangannya itu kan masih lancar di berjalan. masyarakat. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin Mungkin kalau ya. saya Karena pengetahuan yang masih rendah kayak gini. iya bukan Iya. ahli ekonomi, saya bukan S3 saya. Kita sama-sama belajar. Iya, kalau ada salah ya mohon maaf ini. Mohon maaf. Kalau dibenerin aja ya. Ya itu ya. Mutar perekonomian ya. Penting. Kalau ekonomi sehat pasti masyarakatnya sehat. Iya, masalah. Nah, ini kan kemana sempat masalah Shopee ya. Shopee kayak gitu. Kurang lebih salah satu perusahaan online, jual beli online yang bisa memasukkan produk dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan harga yang murah miring, dan itu bisa mematahkan harga pasar di UMKM di Indonesia sendiri, di lokal ya kan. Produk luar yang harganya lebih murah itu merusak harga pasar di UMKM lokal. Nah, kira-kira menurut Mas ini gimana? Ya mungkin kalau gini mas, kalau permintaan sama ketersediaan barangnya sama-sama itu pasti harganya murah mas. Kalau permintaannya tinggi terus persediaannya juga tinggi kan otomatis harganya pasti murah mas. Kalau misalnya nggak dibom dari luar, misalnya persediaannya sedikit permintaannya tinggi, berarti harganya bisa mahal seperti itu ya. Iya. Gara-gara dibom dari luar negeri itu barang kan jadi menumpuk, jadi harganya menjadi murah. Nggak mau yang punya usaha kecil-kecilan yang misalnya barangnya sama kan harus mau menurunkan harga demi untuk berlangsungnya usahanya itu tetap berjalan. Ya soalnya gini mas, UMKM di Indonesia ini kan karena dampaknya seperti itu, akibatnya mengalami keterlambatan udah karena COVID, datangnya masalah kayak sesuatu Persaingan online yang karena kan orang Indonesia sendiri itu seolah-olah apa ya nggak tahu juga, yang setahu saya ini lebih wow itu produk luar daripada produk lokal. padahal lokal pride lebih Lokal itu kadang, makanya kita kan juga harus mencintai produk lokal ya, gitu. lokal Kita pride. produk lokal harus mendukung UMKM di Indonesia sendiri. Lah, cintai produk lokal dan cintai cewek lokal. Cewek lokal, Canda lokal. canda lokal, kalau cewek luar. Ya itu mas ya. Ya itu dulu aja, nanti kalau ada pertanyaan Mungkin lagi ada pertanyaan atau masukan kita langsung sedikit saja. ada dulu ya. Udah lumayan lah 10 menitan ini ya. Ya hampir 20 menit. Berapa 20 menit, 10 menit kan. Oh iya masih 10 menitan. Ya mungkin Saya itu, kira hampir 20 menit ya. mungkin saya tutup podcast pada episode ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.